Hikmah Kisah Hikmah Islami episode 16 bersama kelompok belajar Tulip Mania dengan makro Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kisah Nabi Muhammad menerima wahyu asal mula nuzulul Quran. Saat genap berusia 40 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipenuhi kegusaran. Rasulullah gelisah melihat sikap kaumnya yang semakin jahiliyah zaman kebodohan. Dalam konsep Islam, jahiliyah berarti masa di mana penduduk dalam ketidaktahuan saat manusia bertindak tidak sesuai dengan ajaran agama. Saat itulah awal mula Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dan turunnya Al-Quran untuk pertama kali yang dikenal dengan nuzulul Quran. Kegalauan hati ini membuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senang menyendiri. Dia meninggalkan rumah menuju perbukitan. Beliau lalu menyepi di Gua Hiro. Di sana Rasulullah beribadah dan berdoa sesuai ajaran agama Ibrahim yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, tepatnya 17 Ramadan, bertepatan 6 Agustus 610 Masehi, datang malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama. Iqra. Bacalah, kata malaikat Jibril. Aku tidak bisa membaca, kata Rasulullah. Dalam sirah Nabawiyah, sejarah lengkap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karya Abu Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, diceritakan malaikat lalu mendekat Muhammad hingga kepayahan. Perintah bacalah itu disampaikan sebanyak 3 kali. Barulah setelah itu, malaikat Jibril melepaskan Nabi Muhammad dan menyampaikan firman Allah. Wahyu pertama ini terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Wahyu pertama ini pula yang menjadi penanda turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Sekaligus hari pertama Muhammad diangkat sebagai Nabi. Setelah menerima wahyu itu, Rasulullah pulang ke rumah dengan ketakutan.
Setibanya di rumah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sang istri Khadijah untuk menyelimutinya. Selimuti aku sangat takut, kata Rasulullah. Khadijah dengan cepat melaksanakan permintaan itu dan bertanya, mengapa Rasulullah terlihat sangat ketakutan? Khadijah lalu menenangkan Rasulullah. Dia sudah tahu bahwa Muhammad merupakan orang pilihan Allah yang akan diangkat menjadi nabi. Setelah itu, Nabi Muhammad tak lagi diberikan wahyu atau dikenal dengan masa fitrah. Baru setelah 40 hari turun wahyu kedua. Hai orang yang berkumpul, berselimut, bangunlah. Lalu berilah peringatan. Dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segera perbuatan yang keji, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah, kata malaikat kepada Muhammad. Wahyu kedua ini terdapat dalam surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Wahyu kedua ini merupakan perintah kepada Nabi Muhammad untuk memulai dakwah menyiarkan agama Islam. Khadijah menjadi orang pertama yang beriman kepada Allah. Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithan, dan Abu Bakar bin Abu Quhafah juga menjadi orang yang pertama-tama masuk Islam. Sejak saat itu Al-Quran turun secara bertahap di Mekah yang dikenal dengan ayat Makkiyah. Dan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah yang dikenal dengan ayat Madaniyah. Hingga wahyu yang terakhir turun adalah surah Al-Maidah ayat 3 saat Nabi Muhammad melakukan haji wada atau haji terakhir di Padang Arafah. Wahyu-wahyu itu kemudian disusun menjadi Al-Quran yang dijaga oleh Allah. Dari kisah wahyu pertama dan nuzulul Quran ini dapat dipetik sejumlah hikmah dan pelajaran. Pertama, Allah meminta umatnya untuk membaca karena membaca merupakan sumber ilmu pengetahuan. Kata Iqra mengandung perintah untuk membaca yang merupakan jendela pengetahuan. Kata Muhammad Sirzin dalam tafsir Al-Fatihah dan Juz Amma. Dari wahyu pertama ini pula diketahui semua sumber ilmu pengetahuan berasal dari Allah yang Maha Pandai, dan Allah menghendaki umat memperkaya pengetahuan dengan membaca. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiran